selebihnya itu mereka ini memaafkan secara kemanusiaan, tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Itu tadi jawabannya. Nggak dilanjut. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau mengarah ke temannya. Silakan. Ya. Pertama saya ingin bertanya kepada saudara Reza. Saudara Reza ini yang melapor ke polisi ya Pak? Ya. Oke. Bapak melapor tentang adanya pencerahan. Dalam waktu tentang terjadinya pencerahan dengan pentingnya para korban ini kan artinya berniat sebelum terjadinya pencerahan mengetahui akan adanya pencerahan, menyadari dan nanti akan ada pencerahan. Ada barang berharga atau apa yang sempat dibawa untuk melindungi harta itu atau barang berharga? Iya, saya hanya bawa kendaraan saja. Bawa kendaraan saja ya. Sepertinya nggak ada sempat ya. Oke, baik. Saya langsung kepada Bapak Surya Utama. Saya ingin menanyakan Pak, katakanlah kucing itu ada memiliki sikap perasaan korban, perasaan Pak Surya itu. Sebentar Pak, Bapak di sini penasihat hukum untuk yang pencurian televisi, bukan pencurian kucing Pak. Kucing-kucingnya beliau itu. Coba pertanyaannya fokus ke yang Bapak, klien Bapak. Ya. Baik. Jadi bagaimana ini mengoperasikan sikap perasaan Bapak dengan kucing karena dia ada sikap batin, dan kalau TV kan apakah ada emosionalnya, apakah TV itu memiliki harga, memiliki value yang memang ini sangat disayangi gitu, sehingga ketika ini terjadi pencerahan, Bapak sama sekali tidak membuka yang namanya restoratif justice. Kira-kira gitu Pak, pertanyaan. Mungkin bisa saya balikin juga ke kuasa hukum ya. Mungkin Bapak bisa bayangkan kalau rumah Bapak di jalan habis hilang barang-barang, tidak tersisa satu pun, di mana Bapak tidak melakukan kesalahan apapun, tapi di jalan. Jadi masalah tidak bisa apple to apple juga TV dibandingkan dengan kucing, karena makhluk hidup dan benda mati beda sekali. Jadi menurut saya itu tidak bisa apple to apple namanya. Ya cukup, sudah terjawab. Tadi kayaknya penasihat hukum. Silakan. Kasih kesempatan. Saya Aulia dapat perkara ini juga tidak lama Pak. Ini hanya untuk menggambarkan, saya juga berpaham situasinya. Kerugiannya Bapak banyak besar. Ini terdakwa yang akan kita sidang dalam perkara ini tidak mengambil sebesar dari kerugian Bapak cerita. Saya datang ke masing-masing dan saya paham situasi ekonomi sosial terdakwa. Yang saya minta apakah Bapak pengen, kalau ditanya apakah Bapak pengen mereka dihukum, apakah Bapak pengen mereka dibebaskan ketika proses ini saja. Jelas pertanyaannya? Jelas. Saudara bersedia untuk menjawabnya? Sebetulnya ini kan saya sebagai rakyat Indonesia yang dihormati dengan hukum dan tahu undang-undang, bahwa kasus ini sudah sampai di pengadilan. Artinya kita harus menghargai, menghormati proses peradilan yang berlaku. Dan restorasi justice itu pada saat itu kan berlaku saat di kepolisian. Dan pada saat itu memang hanya 2 orang yang berhasil menghubungi saya, dan memang niat dan tidak ada niat juga untuk menjual barang atau mengambil barang tersebut. Jadi pada saat itu kalau ditanya apa yang tidak ada niat kau untuk restoratif justice, tapi sekarang itu sudah berada di sini, ya sudah tidak bisa dijawab lagi. Saya tidak sedang bertanya, Ya. saya ingin bertanya tentang keinginan Bapak. Pengen dihukum nggak dan apa? Keinginan saya adalah saya memaafkan secara pribadi. Hukuman tetap harus berjalan karena apa yang terjadi kemarin saya tidak salah pun saya dihukum kemarin. Hukuman pada saya lebih mungkin dibanding hukuman yang akan terjadi sama mereka. Saya kemarin apa yang terjadi di saya dinonaktifkan jadi anggota DPR RI. Walaupun saya tidak salah, walaupun akhirnya saya juga diputuskan tidak bersalah, saya tetap terima. Dan kali ini
tidak cukup kan? Iya. Saya jawab seperti ini. Biarlah nanti hukum yang akan menyelesaikan masalah ini. Tapi yang jelas Pak Surya Utama telah menerangkan kepada kita semua bahwa kalau secara kemanusiaan dia sudah memaafkan. Jangankan ketika ini sudah dalam proses hukum, pada waktu kejadian itu pun baru selesai kejadian dia sudah memaafkan. Tapi itu secara kemanusiaan. Benar begitu ya? Surya Utama ya. Baik, kami rasa cukup ya. Dimas, dari keterangan ketiga saksi ini, ada yang saudara keberatan sekaitan yang ada kaitannya dengan saudara? Tidak keberatan. Reva? Tidak keberatan. Anissa? Apakah saudara ada keberatan? Ada. Yang mana yang keberatan? Yang mulia, saya tidak masuk ke dalam rumah dan tidak mengucap apapun. Saya hanya bertemu dengan teman saya dan dia mengucapkan. Baik. Kalau saya tidak salah tadi kalian berdua ada mengatakan dia ikut masuk rumah. Tidak kan? Tidak ada. Mereka cuma melihat dari potongan-potongan video ada kalian di sana. Gitu ya? Iya. Tentang siapa yang masuk itu di antara berempat ini nggak ada. Mereka tidak tahu apa yang kalian lakukan di sana, tidak tahu. Saya hanya meyakinkan saja. Nanti keterangannya kita ambil ketika saudara didengar keterangannya. Tapi dengan saksi ini dia tidak menceritakan. Karena tidak tahu sama sekali dia pada waktu peristiwa itu. Begitu ya saudara adik saya. Warga ada yang mau disampaikan? Benar? Tidak keberatan? Baik. Saudara Surya Utama ya, atau saudara Buya ya. Mungkin kan ini kesempatan pertama saudara di persidangan ini dan mungkin hanya ini kali ya. Ya. Saya hanya ingin merespon apa yang saudara katakan tadi bahwa secara kemanusiaan saudara kan sudah memaafkan mereka. Tinggal hukum yang akan menyelesaikan masalah. Jika keempat orang ini hari ini meminta maaf secara pribadi kepada saudara dari sisi kemanusiaan, saudara bersedia menerima maaf dan salamnya? Intinya yang mulia, sebelum mereka minta maaf, saya sudah memaafkan mereka. Ya, tapi ini kan perlu dilihat di persidangan. Oh iya. Untuk melihat bahwa mereka serius. Iya, bersedia, minta maaf, sangat bersedia. dan Bapak pun serius memaafkan. Sangat bersedia. Tapi ini tetap kita garis bawahi hanya dari sisi kemanusiaan. Demikian ya. Ya, yang mulia. Anda bertiga duduk berdiri di sini, silakan. Karena kita anggap sama-sama sebagai korban. Hari keempat yang mau meminta maaf secara pribadi, silakan. Terserah bagaimana cara meminta